Bismillahirrahmanirrahim. Wa in karihtumuhunna ba'da an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Nah, sampai situ semalam. Wa akhadna, dan mereka mengambil perjanjian. Mereka itu wanita, mereka itu bebinian yang sudah dinikahi, itu berjanji. Minkum, dari kamu lelakian, mitsaqan ghalidha, akan janji yang kuat. Jadi ketika akad nikah, di situ ada khutbah nikah. Di dalam khutbah nikah itu menerangkan pergaulilah istri dengan baik, dan apabila salah satu dari mereka bertengkar, maka utuslah dari pihak lelakian atau pihak bebinian untuk bertemu, untuk mengislahkan, mendamaikan di antara keduanya. Nah, di situ berjanji ingin memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Nah, setelah itu mereka mentelak, lalu diambil harta bininya semuanya. Itu yang dilarang oleh Allah. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, telah berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, wa huwa kalimatun nikah, dan perjanjian itu adalah kalimat nikah, al-ma'qudati, yang diikat, ala sodaki, atas mahar. Jadi waktu akad nikah itu aku terima nikahnya si Anu dengan bin si Anu dengan maharnya. Nah, sodak itu ya mahar. Watil kal kalimatu kalimatun tastahillu biha furujun nisa'i, dan itu kalimat qabiltu nikah wa tazwija malid makur, dengan saksi yang sudah cukup syarat, yaitu adalah kalimat yang halal kemaluan perempuan itu. Tatahilu biha, menjadikan halal biha dengan itu kalimat, oleh furuj, oleh kemaluan bebinian. Jadi dengan sebab akad itu asalnya akad boleh, akhirnya boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqullah fin nisa, takutlah oleh kamu kepada Allah pada masalah wanita. Fa innakum akhadtumuhunna, maka sesungguhnya kamu mengambil mereka, bi amanatillah, dengan amanah Allah, dari Allah. Wastahlaltum, dan kamu menjadikan halal furujahunna, akan furuj mereka, akan furuj itu adalah kemaluan mereka. Bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Qabiltu nikahaha wa tazwija maril madhkur tadi. Wa hadzal isnadu majazun aqliyun minal isnadi lis sababi, dan ini isnad, sandaran, disandarkan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, disandarkan kepada wanita. Bahwa yang mengambil perjanjian itu wanita, padahal sebetulnya adalah li'annal akhida lil ahdi haqiqatan huwa Allah, karena sebabnya mengambil perjanjian lil ahdi, bagi janji yang kuat, hakikatnya yaitu hakikatnya dari Allah. Lakin buligha fihi hatta ja'ala ka'annahunnal akhadatu lahu, tetapi dimubalaghahkan padanya sehingga menjadilah seolah-olah yang mengambil perjanjian itu wanita-wanita, istri-istri. Ai waqad akhadallahu alaikumul ahda, sesungguhnya Allah mengambil perjanjian.
bisa babihinna dengan sebab akad nikah kepada wanita-wanita. Jadi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, yang sesungguhnya yang bikin perjanjian, yang maulah janji itu adalah Allah pada hakikatnya, tetapi nampaknya wanita yang berjanji. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi manakah abaukum minan nisa, apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu dari itu wanita, illa ma qad salaf, melainkan barang yang sungguh terdahulu terjadinya. Jadi apabila sebelum Islam, masa jahiliyah, boleh abahnya menikah sampai 4 ekong, lalu ditelak keempatnya, anaknya boleh menikah dengan bini abah. Itu di masa jahiliyah. Apabila di awal Islam masih terjadi seperti itu, tapi setelah Islam itu turun ayat tentang munakahat, maka diharamkanlah mengawini bekas abah. Wala tankihu ma nakabaukum minan nas illa ma qad salaf, dan janganlah kamu menikahi apa yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kamu dari pebinian, illa ma qad salaf, melainkan hukum yang sudah terjadi. Aila tankihu, janganlah kamu menikahi allati nakaha abaukum, yang telah menikahi akan itu wanita oleh abah-abah kamu, minan nisa, dari perempuan. Fa innahu mujibun lil iqafi, maka bahwasanya menikahi bekas abah yaitu mewajibkan kepada siksaan. Illa ma qad madha, melainkan sesuatu yang sungguh telah berlalu kejadiannya. Qabla nuzul ayat tahrim, sebelum turunnya ayat tentang haram menikahi bekas abah. Fainau ma'fuun anhu, maka bahwasanya yang sudah terjadi itu adalah dimaafi. Karena belum ada turun tentang haramnya menikahi bekas abah, tapi sudah terjadi, maka diampuni itu. Wala wa yuqalu, dan dikatakan orang, wala tunkihu nakaha abaikum, janganlah kamu menikahi bekas nikahnya abah kamu. Fa in angkahtum, maka jika kamu menikahi, kanat bi ghairi waliyin, adalah dia tanpa wali, wa syuhudin, dan tanpa saksi. Wa kanat muqatatin, dan adalah ia menggunakan waktu bermasa. Wala sabil qahri, dan atas jalan terpaksa. Wa hadzal wajhu mangkulun, dan ini jalan telah dinaqal, telah dipindah. An Muhammad ibn Jaririn at-Tabari, dari Muhammad anak Jarir at-Tabari, fi tafsiri hadil ayati, pada tafsirin ayat. Wakilal makna, dan ada dikatakan orang maknanya la tazawwaj, la tatazawwaj, la tazawwaju imra'ata wat'iha abaukum bizina illa ma qad salaf minal abi fil jahiliyati minaz zina bimra'atin. La tazawwaju, janganlah kamu mengawini imra'ata wat'iha abaukum, perempuan wata'aha, la tazawwaju imra'atan wata'aha abaukum, jadi yang jadi fa'il abaukum dari wata'a. La tazawwaju imra'atan wata'aha abaukum, janganlah kamu mengawini perempuan yang telah dijima oleh bapak-bapak kamu. Bizina, dengan zina. Bekas zina pun kada boleh dikawini. Misalnya abahnya berzina lawan perempuan itu, lalu abahnya mengatakan itu binian pernah aku zinai, mendengar aja anaknya lalu dikawini oleh anaknya, itu juga tidak boleh. Walaupun bekas, itu kan masalah haram, bukan nikah. Kalau yang di atas tadi kan menikah di masa jahiliyah. Illa ma qad salaf, melainkan masalah yang telah terjadi.
minal abi dari ayah fil jahiliyati pada masa jahiliyah minaz zina bimroatin dengan dari berzina dengan seseorang. Fa innahu yajuzu lil ibni, maka dahulunya itu boleh bagi anak tazawwajaha mengawininya di masa jahiliyah, di masa belum ada lagi turun tentang haramnya. Kama naqala hadzal makna, sebagaimana dipindah ini makna an ibni Zaidin dari Ibnu Zaid. Wa kama qala Abu Hanifah, dan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, yuhramu ala rajuli ayatazawwaja bimuzniyati abihi. Ujar Abu Hanifah, haram atas laki-laki mengawini dengan zina ayahnya. Ayahnya bekas berzina itu lalu dinikahi, kada boleh oleh anaknya menikahi sebab berzina abahnya. Abahnya menzinai wanita, kemudian dikawini oleh anaknya, itu juga tidak boleh. Lihadil ayati, bagi ini ayat. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la yuhramu, menurut Imam Syafi'i kada haram, karena itu melalui zina bukan akad nikah. Jadi beda pendapat. Ujar Abu Hanifah, haram walaupun melalui zina, yang di bekas zina abahnya dikawinnya anaknya. Kalau ujar Imam Syafi'i kada. Innahu ainikahu nisa'il abai, bahwasanya menikahi bebinian bekas abah kana fahisyatan, adalah itu termasuk dosa besar, ayat qabihan, jahat. Lianna zawjatal abi, bahwasanya bininya abah, tusbihul umma, menyerupai ia akan ibu. Jadi seakan-akan anak itu mengawini ibunya. Fakanat mubasyaratuha min afasil fawahish, maka bahwasanya menggaulinya, mengawininya termasuk dari sejahat-jahat kejahatan. Wa maktan mamkutan, dan dikutuk inda dawil marwaati, dan dikutuk atau durhaka menurut orang yang mempunyai maruah, kesopanan. Muruah itu sifat-sifat yang tidak nyaman baik secara hukum atau secara adat, itu muruah. Minal jahiliyah, di masa jahiliyah, wa wairihim, dan selain masa jahiliyah. Wa kanatil arabu taqulu, dan orang Arab berkata, lil waladir rajuli, bagi anak laki-laki, minim ro'ati abihi, dari bekas ayahnya, mukta, dia itu termasuk dikutuk atau durhaka. Maktan itu durhaka, mukta itu durhaka, sama mananya. Wasa sabila, dan sejahat-jahat langkah jalan, ay bisa maslakan, sejahat-jahat jalan. Nazalat hadil ayatu, turun ini ayat fi hakim muhsinin, pada kejadian Muhsin ibnu Qaisin, anak Qais al-Ansari. Wa'lam anna maratibal qabhi thalathatun, wa ketahuilah bahwasanya susunan kejahatan, ya kejahatan tentang wanita, menikahi wanita atau berzina dengan wanita, itu ada 3 macam. Al-qabhu fil uquli, yang pertama jahat pada akal, wa fi syar'i, dan pada syariat, wa fil adati, dan pada adat. Wa qalu ta'ala, maka Allah berfirman, innahu kana fahisyatan, bahwasanya itu adalah perbuatan keji. Isyaratan ilal qabhi, maksudnya di situ adalah qabhi, jahat. Al qabil aqli, jahat menurut akal. Wa qalu ta'ala wa maqtan, ada firman Allah maqtan, wa maqtan kana fahisyatan wa maqtan. Apa itu maqtan? Isyaratun ilal qabih syar'i, yaitu disyaratkan kepada jahat menurut syariat. Wa qalu ta'ala wa sa'asabila, dan firman Allah sejahat-jahat jalan, isyaratan ilal qabhi al-adi, yaitu isyarat kepada kejahatan menurut kebiasaan, menurut hukum adat.
Wa mata ijtamat fihi hadil wujuhu, dan apabila berhimpun padanya oleh ini jalan-jalan yang tiga, maqtan, kemudian fahisyatan, yang ketiga sa'asabila, terkumpul ketiganya, faqad balaghal ghayatu fil qubhi, maka sungguhnya sampai penghabisan jahat. Hurrimat alaikum, sampai dulu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi mengawini bekas bini abah pada boleh, atau abah sering berzina lalu itu dikawini oleh anaknya juga tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena menyerupai ibunya.